Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Jo Official. Nah, yang dimana Bang Mimin kali ini akan memberikan bocoran sinetron Suster L sekaligus memprediksikan. Yang dimana pembahasan yang pertama terlihat Depan dan Manda mau makan bareng di kafe. Dan tak sengaja mereka bertemu dengan Osman dan Sherly. Tersontak Osman dan Sherly ngajak Depan dan Manda untuk sekalian makan bareng dengan mereka. Lalu tak disangka-sangka Sherly melihat perut Manda yang semakin membesar guys. Sherly pun langsung berkata bahwasannya Manda sekarang terlihat gemuk dan perutnya terlihat seperti ibu hamil. Nampak Manda terlihat sangat terkejut saat mendengar perkataan Sherly. Di situ juga Osman yang terlihat sangat panik guys, karena Sherly berkata seperti itu di depan Osman dan Depan. Nah, Sherly belum tahu guys kalau Manda itu memang benar-benar hamil, dan anak yang di dalam kandungannya itu adalah anak si Osman, suaminya Sherly sendiri. Karena di situ Manda takut Depan mencurigainya, tersontak Manda langsung pergi ke toilet. Tak lama kemudian Osman juga beralasan untuk pergi ke mobil. Dengan alasan ia mau mengambil dompetnya yang ketinggalan. Padahal kan si Osman menemui Manda. Lalu saat mereka sedang di toilet, di situ Manda meminta Osman untuk segera menceraikan Sherly. Dan ia juga meminta untuk Osman segera membunuh Suster L. Karena ia takut kalau Suster L sudah mencurigai Manda yang sedang hamil. Ia takut kalau Suster L akan memberitahu Depan. Nah guys, diprediksikan bahwa tak akan lama lagi kebohongan Manda akan terbongkar. Lalu di sisi lain juga, di situ Laras mengantarkan Emir ke rumah Bude Lisa. Lalu saat Laras sedang mencari sesuatu di rumahnya Bude Lisa, Suster L pun datang dan ia memergoki Laras. Lalu Suster L berkata bahwasannya, siapa kamu sebenarnya dan ada hubungan apa kamu sama Emir? Nampak Laras sangat ketakutan guys, hingga ia menjawab perkataan Suster L dengan penuh kebohongan. Laras mengatakan bahwasannya ia selalu menemui Emir karena Emir selalu memanggil ia dengan sebutan Bunda. Dan Laras juga berkata bahwasannya ia juga mempunyai anak yang seumuran dengan Emir, tapi anaknya sudah meninggal. Di situ Suster L tidak langsung mempercayai omongannya guys, karena Suster L takut kalau Laras itu ada hubungannya dengan Osman. Tak lama kemudian Bude Lisa menghampiri mereka yang sedang berbincang. Singkat cerita, di situ Laras meminta foto bareng dengan keluarganya Emir dengan alasan untuk kenang-kenangan. Padahal kan foto itu nantinya akan diberikan kepada si Osman. Dimana di adegan selanjutnya juga saat Sherly dan Osman sedang di perjalanan, mereka melihat Suster L yang sedang berjalan sendirian. Lalu si Sherly menyuruh Osman dan supirnya untuk menabrak Suster L. Saat mereka mau menabrak Suster L, untungnya di situ ada dua perempuan yang lewat di depan mobilnya Osman, hingga Suster L pun selamat dari kejahatan mereka. Tapi Bang Mimin prediksikan bahwa Osman akan terus berusaha untuk mencelakai Suster L. Oke, seperti biasa, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Dimana di adegan yang lain juga, saat Suster L mau menghampiri Pelik yang sedang di rumah sakit, tak sengaja Clarissa melihat Suster L. Lalu ia memanggil Suster L dengan panggilan Nara, karena ia mau membuktikan kalau Suster L itu adalah Nara.
Saat Clarissa memanggilnya, di situ Suster El malah berhenti guys. Dalam hati Suster El berkata bahwasannya kenapa saya malah berhenti saat Clarissa memanggil nama Nara. Saat Clarissa sedang memojok-mojokkan Suster El, tak lama kemudian Pelik menghampirinya. Lalu di situ Pelik membela Suster El dan mengusir Clarissa dari situ. Saat Pelik dan Suster El masuk ke dalam rumah sakit, di situ Depan melihatnya. Lalu ia memanggil mereka dan Depan pun meminta Pelik dan Suster El untuk bergabung dengan Depan. Singkat cerita, Depan meminum minuman yang sudah ia beli. Lalu saat ia sudah meminumnya, secara tiba-tiba ia langsung sesak napas. Nah, dan ternyata minuman Depan itu sudah ditukarkan oleh supirnya si Osman dengan minuman yang sudah dicampurkan dengan racun. Terlihat Pelik dan Suster El pun nampak panik dan syok karena takut terjadi apa-apa dengan Depan. Dimana di sisi lain juga terlihat keluarganya Pak Benny juga sedang membahas pernikahannya Depan. Di situ Sherly berkata bahwasannya Sherly saja yang mempersiapkan semua yang dibutuhkan oleh calon pengantin wanitanya. Dan biar Sherly saja yang mengantar Manda untuk memilih gaun yang akan Manda pakai. Nampak Depan cuma bisa terdiam guys, karena Depan merasa tidak nyaman dengan yang sudah mereka bahas. Karena Depan merasa tidak enak kepada Suster El. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat Bang Mimin sampaikan. Bila ada kata penyampaian yang salah, Bang Mimin mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.